Baik, selamat pagi. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul A Multi-Case Study Exploring the Effect of Interventions on Food Safety Culture Maturity. Kelompok kami terdiri dari Putri Utami, Nashwa Almas, Marwa Zamzam, Bagas Adiatma, Akila Isma, Faiza Dinda, dan Farania Sakila. Next. Baik, yang pertama, apa masalah K3 yang menjadi fokus? Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah faktor manusia dalam food safety management yang berperan dalam terjadinya foodborne outbreaks, di mana dibutuhkan regulasi dan standar sertifikasi untuk membangun food safety culture yang baik. FSC atau Food Safety Culture ini merupakan konstruksi jangka panjang di tingkat organisasi yang mencakup keyakinan, perilaku, dan asumsi bersama karyawan yang memengaruhi kinerja keamanan pangan yang terdiri dari elemen teknis, elemen manusia organisasi, dan elemen manusia individual. Pada penelitian ini, proses peningkatan food safety culture dilakukan pada 4 perusahaan pengolahan pangan dengan fokus pada dimensi manusia organisasi. Dan dilakukan evaluasi perubahan tingkat kematangan FSC serta identifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut selama penerapan intervensi. Next. Selanjutnya adalah analisis apakah metode yang digunakan ini sudah relevan dengan konteks K3. Yang pertama, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah multi-case study dari beberapa perusahaan yang menggambarkan variasi tingkat penerapan K3 di organisasi. Metode penelitian ini dinilai relevan dengan konteks K3 karena yang pertama, mengkaji budaya keselamatan di organisasi, salah satu pilar utama K3, kemudian menggunakan model maturity level yang juga diterapkan pada safety culture di industri K3. Kemudian fokus pada intervensi perbaikan keselamatan dan perubahan perilaku kerja yang sejalan dengan tujuan K3. Dan selanjutnya menilai atau mengevaluasi dampak intervensi terhadap peningkatan kepatuhan dan pengendalian resiko. Safety Culture Maturity sendiri ini digunakan dalam SMK 3 dan ISO 45001. Kemudian intervensi perbaikan sesuai dengan prinsip hierarchy of control dan kontinuitas perbaikan keselamatan. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi dampak intervensi ini relevan dengan evaluasi risiko dan kinerja K3. Selanjutnya didapatkan hasil penelitian yang paling berpengaruh terhadap sistem K3. Untuk kasus ini terdapat ada 4 kasus dan untuk hasil yang signifikan terdapat pada kasus 1 dan kasus 2, di mana target dimensi untuk kasus 1 merupakan konsistensi dengan intervensi KPI sistem, dengan shared accountability, dengan menunjukkan peningkatan skala secara subjektif maupun objektif, yang pada akhirnya pada kasus 1 ini bersifat signifikan. Lalu untuk kasus kedua dengan target dimensi komitmen, dengan intervensi fokus group ataupun action plan, dengan aktif melibatkan karyawan, terdapat peningkatan skala juga secara subjektif maupun objektif dengan hasil yang sangat signifikan. Pada intinya adalah yang berpengaruh terhadap sistem K3 dari kasus ini yaitu keterlibatan manajemen senior, lalu juga intervensi yang dilakukan pada level organisasi maupun grup secara menyeluruh. Jadi bukan hanya fokus pada karyawan terpilih atau individu tertentu. Dan yang terakhir adalah implementasi dari intervensi yang secara konsisten maupun terstruktur. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan bagaimana hasil jurnal ini berhubungan dengan teori atau model K3 yang telah dipelajari di mata kuliah K3. Yang pertama, menerapkan prinsip behavior-based safety karena pada jurnal ini menggunakan observasi perilaku dan wawancara. Sesuai dari model K3 yang menekankan bahwa perilaku tidak aman menjadi penyebab utama kecelakaan sesuai teori Heinrich. Lalu yang kedua, mendukung teori Swiss cheese model. Pada jurnal ini juga mengidentifikasi hambatan seperti kekurangan komunikasi, kurangnya pelatihan, dan kepemimpinan lemah yang menunjukkan adanya lubang pada lapisan pertahanan organisasi, sesuai dari teori Swiss cheese. Lalu, yang ketiga, hasil jurnal ini juga berhubungan dengan teori safety culture. Karena intervensi yang dilakukan terbukti memperkuat nilai, sikap, perilaku, dan komitmen keselamatan di dalam organisasi sesuai dari definisi bahwa budaya keselamatan dibentuk oleh nilai dan pola perilaku individu maupun kelompok.
Selanjutnya, untuk kekuatan dari jurnal sendiri, yang pertama, penelitian ini menggunakan desain multi-case dan longitudinal. Jadi, penelitian ini menggunakan desain pre-post pada 4 studi kasus yang berbeda. Kemudian yang kedua, menggunakan metode mixed method yang tervalidasi. Studi ini menggunakan metodologi ini karena memvalidasi penilaian sebelum dan sesudah intervensi. Hal ini menggabungkan data kuantitatif, yaitu kuesioner iklim keselamatan pangan, dan kualitatif wawancara manajemen, kunjungan, dan pengumpulan bukti di lapangan. Kemudian yang ketiga sendiri ada implementasi intervensi berbasis ilmiah yang diterapkan dan direncanakan menggunakan 8 langkah terstruktur yang didasarkan pada model perubahan dari Kotter. Kemudian yang keempat, mengukur faktor manusia dan organisasi secara spesifik yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk kelemahan dari jurnal ini sendiri, yang pertama, studi ini menggunakan desain pre-post tanpa kelompok kontrol internal, yaitu beberapa karyawan yang tidak menerima intervensi. Kemudian yang kedua, ukuran sampel kecil dan konteks tunggal. Penelitian ini hanya melibatkan 4 perusahaan yang semuanya berlokasi di Vlaanderen, Belgia. Hal ini membatasi generalisasi temuan ke perusahaan di negara atau konteks budaya lain. Dan yang ketiga, adanya efektivitas intervensi bergantung pada subjektivitas responden karena adanya wawancara. Kemudian, apakah hasil ini masih relevan jika diterapkan di Indonesia? Hasilnya sangat relevan karena memiliki kesamaan dalam tantangan budaya keamanan pangan di Indonesia, seperti rendahnya kepatuhan, rendahnya komitmen manajemen, dan minimnya pelibatan pekerja. Oleh karena itu, intervensi pada penelitian ini sederhana dan mudah diterapkan, serta mendukung pemenuhan standar global seperti FSSC dan ISO 22000. Next. Selanjutnya adalah pelajaran penting bagi praktik ketiga di tempat kerja nyata. Yang pertama itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah keterlibatan pimpinan adalah hal paling penting dan krusial. Nah, intervensi dalam konteks ketiga ini hanya akan efektif jika pimpinan itu aktif terlibat, bukan hanya menjadi pihak yang pasif. Sehingga kalau misalnya manajemen itu pasif, maka dapat dikatakan intervensi ini tuh gagal dan memberikan dampak yang tidak signifikan atau minimal. Lalu selanjutnya, intervensi itu harus melibatkan seluruh bagian dari organisasi, bukan hanya beberapa individu. Jika dilakukan hanya pada beberapa karyawan, maka dampaknya itu tidak akan berdampak besar dan hanya menjadi dampak kecil saja. Lalu selanjutnya adalah komunikasi, feedback, dan diskusi. Diskusi itu harus melibatkan seluruh bagian dari level atas, yaitu manajemen atau pimpinan, hingga bawah, yaitu karyawannya. Dan sistem penghargaan itu juga dapat ditingkatkan, bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dari pelaksanaan K3. Selain itu juga dapat dilakukan assessment di awal dan di akhir periode agar bisa melihat gap yang terjadi dari penerapan K3. Selanjutnya yang terakhir adalah implementasi yang konsisten. Nah, K3 ini itu harus diintegrasikan ke dalam SOP dan KPI serta audit yang secara daily, sehingga akan memberikan aspek yang keberlanjutan di dalam sistem, sehingga tidak hanya berfungsi dan bermanfaat pada satu periode tertentu. Berikutnya, penerapan prinsip K3 berdasarkan penelitian ini. Yang pertama ada komitmen manajemen yang kuat. Artinya K3 hanya berhasil jika manajemen memberi contoh dan mengawal perubahan. Yang kedua, keterlibatan langsung pekerja. Partisipasi pekerja membuat kepatuhan lebih konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga, konsistensi SOP dan tanggung jawab bersama. K3 menjadi budaya ketika semua orang merasa memiliki kewajiban yang sama. Yang keempat, komunikasi dan penguatan positif. Komunikasi yang baik mempercepat perubahan budaya. Yang kelima, monitor berbasis KPI dan perbaikan berkelanjutan. K3 harus berjalan dalam siklus yang terus berlanjut, bukan program yang hanya sekali jalan. Next. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.